belajar dari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2, berkreasi bersama teman. Sebelum kita belajar, ingat ya anak-anak, kita harus membuat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah saya akan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia, mampu membaca bacaan berisi kosakata tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks cerita. SPDP mampu membuat hasil karya imajinatif 3 dimensi sesuai tema dengan menggunakan plastisin atau nanah liat. PJOK mampu melakukan gerakan mencium lantai. Sebelum kita belajar, yuk kita menyanyikan lagu Burung Hantu ciptaan Ibu Sud. Apakah anak-anak sudah tahu lagunya? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca teks bacaan. Kalian bisa melihat teks bacaan tersebut dari buku tematik 2B
halaman 110 sampai 111. Ibu akan membacakannya, kalian nanti menyimak sambil membaca dari buku ya anak-anak. Suasana desa kakek Melati. Bel tanda istirahat selesai telah berbunyi. Anak-anak segera masuk ke kelas. Melati dan teman-temannya mendapat tugas untuk menceritakan pengalaman yang paling mengesankan. Di depan teman-temannya, Melati bercerita tentang pengalamannya berlibur ke rumah kakek di desa. Pengalaman tersebut sangat berkesan karena Melati mendapatkan banyak pengalaman baru di desa. Melati sangat kerasan tinggal di rumah kakek Dadang karena ia senang dengan suasana desa yang tenang dan damai. Di desa, udara terasa sejuk, pemandangannya indah, penduduknya pun ramah-ramah. Melati senang diajak kakek berkeliling desa. Selama berkeliling, ia melihat banyak hal yang tidak dijumpainya di kota. Pada saat berpapasan dengan warga desa, mereka menyapa Melati dengan ramah. Melati juga melihat warga desa yang sedang bekerja sama memperbaiki jembatan desa yang rusak. Ibu-ibu bekerja sama menyiapkan makanan dan minuman untuk para warga yang bekerja bakti. Melati juga kagum dengan suasana di desa kakek Dadang. Melati lebih kagum ketika selama berkeliling di desa, ia mendengar kicauan burung yang bersaut-sautan. Burung-burung tersebut terbang dan hinggap dari pohon ke pohon. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas bersama pertanyaan dari halaman 111. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan anak-anak setelah mendengar bel tanda istirahat selesai telah berbunyi? Kira-kira dalam bacaan tadi, apa ya jawabannya? Tepat sekali. Yang dilakukan anak-anak setelah mendengar bel tanda istirahat selesai berbunyi adalah segera masuk kelas. Yang kedua, apa tugas yang diberikan guru kepada Melati dan teman-temannya? Kira-kira tadi tugasnya apa ya anak-anak? Hebat sekali! Tugas yang diberikan guru kepada Melati dan teman-temannya adalah menceritakan pengalaman yang paling mengesankan. Yang ketiga, mengapa Melati menceritakan pengalamannya berlibur ke rumah kakek Dadang? Kira-kira kenapa ya? Ya, benar sekali. Melati menceritakan pengalamannya berlibur ke rumah kakek Dadang karena Melati banyak mendapatkan pengalaman baru di desa. Yang keempat, mengapa Melati kerasan tinggal di rumah kakek Dadang? Kira-kira alasannya kenapa ya Melati kerasan tinggal di rumah kakek Dadang? Kalian sangat hebat. Melati kerasan tinggal di rumah kakek Dadang karena ia senang dengan suasana desa yang tenang dan damai. Nah, untuk soal nomor 5 sampai 10 kalian bisa menjawab sendiri di buku paket ya anak-anak. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah bernyanyi bersama, sudah juga mendengarkan cerita, dan juga menjawab beberapa soal secara bersama-sama. Sekarang kita akan membuat hasil karya imajinatif 3 dimensi.
Kira-kira apa saja yang perlu kalian siapkan untuk membuat hasil karya imajinatif 3 dimensi? Alat dan bahannya itu adalah mudah sekali, yaitu plastisin. Nah, kalian bisa menyiapkan plastisinnya ya anak-anak. Langkah-langkah kegiatannya adalah yang pertama, kalian ambil plastisin dan letakkan di telapak tangan. Kemudian kalian remas-remas plastisin agar mudah dibentuk. Langkah selanjutnya, setelah diremas-remas, bentuklah plastisin menjadi berbagai jenis mainan sesuai dengan kreasimu. Bisa bentuk buah, bisa bentuk makanan, atau bisa juga bentuk mobil-mobilan. Nah, dibuat secara kreasi kalian sendiri ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melemaskan otot-otot kita, terutama otot tangan. Nah, di sini kita akan belajar cara mendorong dinding. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa saksikan video berikut ini. Sudah siap anak-anak? Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat melakukan gerakan mendorong dinding. Yang pertama, berdiri dengan salah satu kaki ke depan. Bisa menggunakan kaki kanan, bisa menggunakan juga kaki kiri. Langkah yang kedua, badan sedikit condong ke depan. Langkah yang ketiga, kedua lengan lurus ke depan. Telapak tangan menempel pada tembok atau dinding. Gerak yang keempat, dorong dinding dengan kekuatan yang berangsur-angsur meningkat. Yang keempat, pertahankan sikap tersebut selama 10 detik. Wah, ternyata seru ya pelajaran hari ini. Yuk, kita rangkum kembali pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kalian tadi sudah belajar bahasa Indonesia tentang membaca teks bacaan. Nah, bacaan tadi berjudul Suasana Desa Kakek Melati. Suasana di desa itu sangat tenang dan damai. Di desa, udara juga terasa sejuk, pemandangannya indah, dan penduduknya ramah-ramah. Udara di desa sejuk karena masih terdapat banyak pohon. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk desa selalu bekerja sama. Kalian tadi juga sudah belajar SBDP tentang membuat hasil karya imajinatif 3 dimensi dari plastisin. Nah, bahannya adalah dari plastisin. Kemudian PJOK, kalian melakukan gerakan mendorong dinding. Tugas untuk hari ini, Selasa 1 September 2020 adalah yang pertama, Bahasa Indonesia. Kalian nanti akan mengerjakan Google Form yang akan dikirimkan oleh wali kelas kalian masing-masing. Yang kedua, SBDP. Kalian diminta membuat karya imajinatif 3 dimensi dari plastisin. Dan yang terakhir, PJOK, kalian diminta untuk mengirimkan foto praktik mendorong dinding. Tetap semangat ya anak-anak dalam mengerjakan tugas.
Nah, anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.